Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pembahasan kita mengenai permintaan gelar perkara khusus dari kubu Ray Suryo CS dalam kasus ini ya. Tapi apa sih Mas lagi-lagi nih, apakah ekspektasi yang dibayangkan sama dengan kasus gelar perkara khusus yang berada di Barreskrim? Harus ditunjukkan Pak Jokowi datang menunjukkan ijazah begitu. Kalau dari ekspektasi tentu kan kita berangkat dari dasar yang sama. Kita ingin transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan kemudian kredibilitas dari institusi Polri yang selama ini kan jargonnya presisi gitu ya. Tapi sayang tadi sejak awal kasus ini pun nggak presisi. Kenapa? Persoalannya bukan masalah dihentikannya di penyelidikan Barreskrim, tapi sejak awal laporan itu tidak diperlakukan sama. Harusnya kalau namanya laporan dugaan pidana ya LP semua. Yang di Barreskrim LP, yang di sini juga LP. Dan kemudian kita tidak bisa memisahkan ini institusi Polda, ini institusi Polri. Enggak, ini dua-duanya alat penegak hukum, penyidik. Sama-sama masyarakat mengawasi, kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Sama persis lah, kami sebenarnya komplain juga kenapa sih klien kami harus dicekal dengan status tersangka. Ya, apa urgensinya? Sementara Firly Bahuri tersangka kasus korupsi juga nggak dicekal. Mungkin hari ini sudah ke Singapura, ke Irlandia, atau mungkin di Kutub Utara Firly Bahuri. Kan nggak diapa-apain juga oleh penyidik gitu. Kita tidak bisa memisahkan, mendikotomi, oh ini Polda, ini Barreskrim. Enggak, ini satu institusi polisi kita yang kita ingin perbaiki. Dan ke depan tentu yang mendapat pelayanan baik itu bukan hanya klien kami, tapi seluruh rakyat. Yang kedua, saya kenapa punya ekspektasinya tetap, dan di antara ekspektasi yang paling penting dari apa gelar perkara khusus itu adanya primary evidence yang kemudian disampaikan. Makanya saya setuju, Prof. Kalau saya usulkan sih, karena ini bukan persoalan ansih soal Pak Roy sama Joko Widodo, tapi ini persoalan publik, ya gelar perkara khususnya terbuka saja gitu loh. Jadi tidak ada dusta di antara mereka, bukan di antara kita ya. Tidak ada dusta di antara mereka begitu loh. Dan kita tinggal menilai gitu. Artinya apa? Ini juga akan menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk menimbulkan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Tapi setelah. kan Mas Ahmad ya, Kenapa? Anda kan juga tahu juga bahwa ekspektasi Anda itu ya juga sulit terwujud juga kan. Mas Rifai udah berkali-kali ngomong nggak akan terjadi itu. Itu hal yang berbeda. Kita kan punya harapan. Dan harapan itu sebenarnya bukan harapannya Pak Roy loh. Bukan harapan kami, itu harapan rakyat. Selama ini kan rakyat, kenapa ikut membersamai kasus ini, ikut kepo, bahkan ini bisa menjadi berseri-seri karena mereka mengasosiasi bagian dari orang yang ingin juga tahu apakah presiden 10 tahun yang pernah memimpin mereka itu punya ijazah asli atau tidak gitu loh. Itu kan yang menjadikan masyarakat membersamai. Kalau itu sudah dikeluarkan kan selesai juga. Bahwa persoalan nanti ada yang klaim itu nggak percaya itu ya hal yang lain. Setidaknya Bung Rifai sudah dapat 1 poin. Oh, udah ditunjukkan, oh dia aja pengen bertengkar terus, pengen tahu terus. Itu kan poin bagi beliau. Tapi ketika tidak ditunjukkan, publik itu juga akan melihat, oh ini bermasalah. Makanya saat ditunjukkan itu ada 2 hal yang akan kami antisipasi. Pertama, bahwa yang ditunjukkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan objek yang telah diteliti oleh Pak Roy dan Pak Rizwan. Dan dengan demikian keyakinan klien kami, kesimpulan 99% itu palsu atau 11.000 triliun itu palsu tetap dipertahankan. Karena memang sudah diuji begitu. Bedanya tidak diserahkan langsung, tetapi dokumen elektroniknya sudah mampu diakses dan diuji hasilnya 99,9% palsu. Yang kedua, kalau ternyata bukti itu yang primary evidence itu berbeda, tentu ada menjadi hak bagi klien kami untuk coba meneliti. Nanti cari-cari lagi, itu ini palsu nih, ini bukan yang asli nih. Oh itu kan penelitian, itu kan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ternyata objeknya sama ya sudah selesai. Kesimpulan dari klien kami tidak pernah berubah. Bahkan yang menarik adalah begini loh ya. Penelitian itu hanya bisa dibantah melalui 2 hal. Pertama, ada koreksi dari peneliti ketika ada faktor-faktor yang belum dikumpulkan, kemudian dia mengubah kesimpulan. Yang kedua, ada review dari peneliti lain yang menyatakan itu keliru dari sisi metode dan seterusnya. Ya, nah, 2 hal ini tidak pernah ada yang membantah. Bahkan ada Ketua Partai Umat itu ya membuat review justru menegaskan bahwa kesimpulan yang dibangun oleh Rizman Holland Sianipar ini sulit atau bahkan bisa dikatakan mustahil dibantah. Oke. Pak Rifai gimana? Setuju gak? Ini kalau dibuka terus nanti ijazahnya dibawa ditunjukkan supaya ya tadi dikatakan Anda dapat 1 poin gitu. Kembali lagi kalau untuk proses hukum itu kan tidak ada yang mewajibkan itu. Dan untuk menunjukkan Pak Jokowi tetap komit di persidangan, apalagi pemeriksaan korban itu paling pertama. Ya, Pak Jokowi akan menunjukkan itu kepada semua. Memang saat itu ada di Sinta Jaksa, tapi dia akan mintakan juga kepada hakim agar dengan izinnya secara pribadi, karena itu data pribadi, tunjukkan dalam persidangan biar semua orang bisa melihat. Jadi sudah ada forumnya, sudah ada komitmennya, tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau ini pengadilan ya? Kalau ini berkas lanjut sebenarnya nggak lama kok. Itu di sidang pertama sudah langsung selesai. Proses itu terbuka itu. Nah, tapi kembali lagi soal ini, saya mau kembali lagi membawa teman-teman semua ya, bahwa termasuk masyarakat yang mengikuti perkara ini.
Yang kita laporkan itu adalah adanya 31 objek, 24 tambah 7 di sosial media. Itu terjadinya, kita ingatkan dulu, 22 Januari sampai 30 April. Secara berturut-turut, beberapa terlapor ini menyatakan bahwa ijazah itu confirm palsu, bahkan dengan 100 miliar %. Ya. Clear, lalu menunjukkan atraksi IT untuk meyakinkan publik bahwa betul-betul ini palsu, tanda tangannya palsu, fotonya foto Dul Mato. Fontnya beda. Dan saat itu boleh cek tidak ada kata-kata penelitian sama sekali. Jadi penelitian ini alibi yang baru dibangun setelah Pak Jokowi lapor. Kaget, langsung cari argumentasi seolah-olah jadi peneliti. Sampai keluar bukunya. Jadi kembali lagi, kan kami laporkan 30 April. Prof. Buku itu di bulan Juni. Yang harus diperiksa oleh penyidik adalah sejak 22 Januari sampai 30 April kami melaporkan. Adakah di situ kata-kata peneliti? Kan betul juga menggunakan digital Justru, forensik loh. iya, itu jadi kembali lagi argumentasi penelitian dan segala macam itu sebenarnya kalau dilihat itu hanya mengada-ngada. Karena kepanikan dan mengada-ngada gimana, Bang? Dibuat belakangan. Saya kira. Dan nanti, Bentar, ini harus dikonfirmasi. Dibuat, Harus konfirmasi Bang Rifai. itu fakta, itu fakta. Silakan. Saya kira itu tuduhan ya. Sederhana saja, penelitian itu kan ada yang baru dalam proses, ada yang sudah dibukukan. Kalau dikatakan penelitian itu belum dibukukan, iya. Nah setelah dibukukan, silakan saja bantah. Sampai hari ini buku itu tidak ada yang bantah. Jadi buku itu hanya punya nilai kualifikasi dibantah dengan buku. Kalau buku dibantah dengan statement, tidak bernilai. Dan itu tentu saja makin meyakinkan masyarakat, oh bener ini buktinya. Oh penelitian dengan buku yang komprehensif kok dijawab hanya dengan statement. Apalagi dijawab dengan represi, dilaporin polisi. Dan terbukti loh merepresi orang yang mengkritik ijazah itu dengan polisi. Bahkan dengan putusan vonis 6 tahun, turun 4 tahun di kasus Bambang Tri. Enggak menghentikan kritik, artinya apa? Ada kekeliruan jalan, sesat pikir saudara Jokowi. Aduh, sesat pikir Bang Rifai. Ingin meyakinkan ijazahnya Boleh saya asli, tapi datangnya ke polisi. Silakan, Keliru silakan, itu. silakan. Jadi tegas ya, ini yang kami laporkan Januari sampai April tidak ada sama sekali ngomong sebagai peneliti. Waktu itu sebagai orang baru yang mulai rame-rame dengan Bang Egy Sujana ya. Setelah kami laporkan baru ada cerita kami peneliti. Bahkan buku itu muncul Agustus. Tidak mungkin sesuatu yang di belakang menjadi rujukan untuk tempus yang sudah kami gariskan. Kedua menjadi menarik. Kalau dia sudah berani ngomong 100 miliar %, kenapa masih cari-cari ijazah aslinya? Loh kan pembuktian ke rakyat. Nah, Anda kan bertanggung jawab sejak 11 Januari sampai 30 April Anda sudah menyatakan ijazah ini palsu dengan atraksi IT. Bertanggung jawab kan? Jadi kalau sampai hari ini nanya mana ijazahnya? Loh. Jadi selama ini yang Anda sampaikan itu kesimpulan berbasis apa kan? Tapi biarlah ini, biar menarik gitu ya. Biar nanti di sidang bisa disaksikan semua bagaimana pertanggungjawabannya. Buku baru dibuat belakangan, ijazah, kembali lagi ijazahnya keluar asli. Kita nanti coba minta pencerahan dilihat, deh ke Prof. Oh ternyata asli, oh saya minta maaf. Terlalu sederhana juga. Aduh Prof Sumardi. Tapi terlepas saya menghormati Ini ya. yang cari-cari siapa Prof sebenarnya Prof? Ya mudah-mudahan dalam gelar perkara nanti itu bisa lebih terang benderang. Tentang lokusnya, tentang tempusnya, tentang obyeknya. Ini yang jadi masalah kan obyeknya ini kan. Ya. Obyeknya satu sisi katanya dipegang Pak Jokowi, pada sisi yang lain menggunakan yang ada di berbagai media itu kan. Sehingga perbedaan obyek penelitiannya. Jadi persoalannya adalah ketika ditanya yang asli juga nggak nunjuk-nunjukkan. Maka kemudian akhirnya menggunakan yang ada sebagai bahan untuk kemudian diteliti. Jadi ada persoalan yang serius tentang obyeknya yang mana sebetulnya yang dianggap palsu itu. Kemudian yang kedua, persoalan yang serius juga tentang tadi soal tempusnya. Kapan peristiwa pidananya? Apakah sebelum ada buku, apakah setelah ada buku, apakah sebelum ada pernyataan tentang penelitian, ini juga harapannya nanti dikelirkan dalam gelar perkara nanti. Kan teknisnya nanti ada pimpinan gelar, ada laporan penyidik tentang alat bukti apa saja yang sudah diperoleh, ada tanggapan dari pelapor, tanggapan terlapor, ada pendalaman peserta gelar, apakah dari hukum. Dalam konteks tanggapan itu harus juga menunjukkan bukti masing-masing tidak? Ya penyidik tentunya adalah bisa melaporkan tentang apa yang setelah diperoleh tadi. Pelapor juga bisa melakukan bantahan-bantahan tadi itu. Ya. Mungkin sesi pertama begitu, setelah itu ada pendalaman internal dan kemudian bisa menggunakan ahli. Nah nanti disitulah kemudian akan muncul rekomendasinya apa dalam gelar perkara nanti. Apakah dihentikan perkaranya, apakah kemudian perlu pendalaman ahli atau perlu penyitaan ijazahnya lagi dan lain sebagainya. Itulah kemudian proses gelar perkara nanti harapannya supaya menjadi terang benderang atau sudah cukup alat bukti dilimpahkan saja, bisa saja seperti itu. Ada kemungkinan ekspektasi tadi tentang
gelar tadi itu, gelar perkara khusus gitu. Oke, harus Dilimpahkan terbuka itu masih panjang jauh tangan. Wong ahlinya saja belum diperiksa. Itu dia loh. 4 ahli, Masih 4 panjang. saksi. Oh masih panjang. Mungkin nunggu lebaran kucing. Nunggu lebaran. Baru dilimpahkan itu. Lebaran Idul Fitri mungkin bermaaf-maafan supaya selesai perkaranya. Nah, momennya jadi bisa selesai di sana begitu ya. Urusan pribadi selesai, Prof. Urusan publik tetap harus lanjut. Gelar perkara harus terbuka nggak, Prof? Harapannya terbuka. Harus atau tidak menurut Anda? Tidak ada ketentuan harus. Mungkin Oke. kepentingan Baiknya? penyidikan sebaiknya supaya tidak menimbulkan kekhawatiran ada dusta di antara mereka. Lebih mereka baik betul, terbuka. betul, Prof, betul. Dusta ada di antara kita, mungkinnya lebih baik terbuka. Kemudian Oke, supaya siap. Dan setidaknya diharapkan semi juga terbuka kan. datangnya masing-masing ya, karena gelar perkara sebelumnya kan juga ada yang tidak datang sehingga ada gelar Dan perkara satu hal yang lainnya. penting juga buat Pak Jokowi ya. Pak Singkat, Jokowi singkat. juga ingin soal ijazah ini clean and clear. Oke. Beliau sudah melangkah upaya hukum ini juga sudah memperhitungkan dengan segala aspek termasuk politik. Iya. Tujuannya apa? Biar clear juga gitu, biar selesai. Oke. Asli atau palsu? Kan gitu. Beliau sendiri meyakini asli. Ayolah Makanya Bapak besok lah gelar perkara, Mas. kembali lagi loh Mbak, kalau hanya Panjang lagi. kalau sekedar hanya tunjukin itu hanya memuaskan mata. Kembali Oke. ke lab lagi. Oke. Biar Kita sama-sama hargai enak semuanya di itu. pengadilan nanti ya. Mungkin Kita yang nantikan ya terbaik. gelar perkara nanti akan seperti apa, semakin seru saja nampaknya dari babak kasus di Barreskrim ya. Semoga seperti itu. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Sama-sama. Rifai, Sama-sama. Prof. Supaji, Ya. terima kasih banyak.